Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga uji coba kontra Iran jelang Piala Asia 2023. AFC bocorkan kelemahan terbesar Vietnam yang jadi calon lawan Indonesia di Piala Asia 2023. Malaysia ragu melaju di Piala Asia 2023 di Qatar. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga uji coba kontra Iran jelang Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintayong kalah telak 0-5 dari Iran dalam laga uji coba yang berlangsung di Al Rayyan Training Site, Qatar, pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Pertandingan ini jadi uji coba terakhir sebelum tim Merah Putih tampil di fase grup Piala Asia 2023. Kekalahan ini jadi yang ketiga dialami Jordi Amat dan kawan-kawan selama masa persiapan. Dua kekalahan sebelumnya diderita melawan Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Dalam laga uji coba kontra Iran yang berlangsung tertutup, Timnas Indonesia tertinggal 0-3 dari Iran di babak pertama. 3 gol tim Meli dijaringkan bergantian oleh Saman Ghoddos, Rukbe Chesmi, dan Saman Falah. Upaya Timnas Indonesia untuk bisa memecahkan kebuntuan di babak kedua tidak membuahkan hasil. Gawang Timnas Indonesia justru kebobolan 2 gol lagi oleh Iran yang diceploskan Mehdi Gayedi pada menit ke-71 dan 87. Kekalahan 5 gol tanpa balas ini membuat gawang Timnas Indonesia sudah kebobolan 11 kali hanya dalam 3 laga uji coba. Selain kinerja pertahanan yang jadi sorotan, kemampuan mencetak gol Timnas Indonesia kini semakin menuai keraguan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 gol yang tercipta di 3 laga uji coba tersebut. Satu-satunya gol yang tercipta diceploskan Yaakob Sayuri yang menempati posisi wingback kanan. Itu berarti tidak ada satupun penyerang yang dibawa Sintayong bisa unjuk gigi di 3 laga uji coba ini. AFC bocorkan kelemahan terbesar Vietnam yang jadi calon lawan Indonesia di Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) membocorkan kelemahan terbesar timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Kelemahan The Golden Star Warriors julukan Vietnam yang dimaksud, yakni mereka menempati peringkat terakhir dalam tabel statistik rata-rata tinggi dan berat badan pemain di Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan oleh media Vietnam, The Tao 247. Menurut media tersebut, AFC telah merilis daftar statistik rata-rata tinggi dan berat badan pemain untuk seluruh peserta Piala Asia 2023. Hasilnya, timnas Vietnam berada di posisi paling buncit. AFC mengutarakan kelemahan terbesar tim Vietnam di Piala Asia 2023, tulis laporan The Tao 247, dikutip Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Tim Vietnam menempati peringkat terakhir dalam tabel statistik rata-rata tinggi dan berat badan tim peserta Piala Asia, tambah media Vietnam tersebut. Berdasarkan statistik yang dipublikasikan AFC, rata-rata tinggi badan seluruh 624 pemain tim peserta Piala Asia 2023 yakni 179,8 cm. Data itu berdasarkan daftar registrasi pemain tim peserta yang akan mengikuti putaran final Piala Asia 2023. Statistik menunjukkan bahwa para pemain Vietnam memiliki rata-rata tinggi badan terendah di Piala Asia 2023, yaitu hanya 175,4 cm. Mereka kalah dari para pemain timnas Indonesia yang memiliki rata-rata 179,7 cm hingga pemain Thailand 176,3 cm. Sementara itu, Iran masih menjadi tim dengan rata-rata tinggi badan paling mengesankan di Piala Asia 2023 dengan 183,8 cm. Jika melihat daftar pemain Vietnam yang dipanggil pelatih Philippe Troussier, tidak banyak nama yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Saat ini, hanya kiper naturalisasi Philipp Nguyen yang memiliki tinggi lebih tinggi, yakni 192 cm. Sebagian besar pemain yang tersisa hanya berada di ambang batas 175 cm. Bahkan, Vietnam memiliki 4 pemain dengan tinggi di bawah 170 cm, yaitu Le Pham Tan Long, 165 cm, Nguyen Quang Hai, 166 cm, Nguyen Hai Long, 168 cm, dan Truong Tien An, 169 cm.
Tak hanya menjadi tim dengan tinggi badan terpendek, Vietnam juga masuk peringkat teratas tim teringan. Berat rata-rata tim The Golden Star Warriors adalah 71,7 kg, sedikit lebih ringan dari timnas Indonesia dengan memiliki rata-rata berat 75,6 kg. Hal tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang akan melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Malaysia ragu melaju di Piala Asia 2023 di Qatar. Pelatih tim nasional timnas Malaysia, Kim Pan Gon, pesimis skuadnya bisa lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Pasalnya ia menilai Malaysia kalah kualitas jika dibandingkan penghuni grup E, yakni Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Malaysia tergabung di grup E pada Piala Asia 2023. Di atas kertas, Malaysia merupakan tim terlemah di grup tersebut. Hal itu dapat dilihat dari ranking FIFA Harimau Malaya julukan timnas Malaysia yang berada di posisi 130 dunia. Sementara Korea Selatan menduduki ranking ke-23, Bahrain ke-86, dan Yordania ke-87 FIFA. Karena perbedaan kualitas itulah Kim Pan Gon pesimis. Namun, Kim Pan Gon tetap berusaha membantu Malaysia menampilkan performa terbaik dalam fase grup. Meski sulit, ia masih ingin berusaha mengantarkan Malaysia lolos fase grup dan bermain di babak 16 besar. Kami harus memberikan refleksi yang baik kepada publik, tetapi perbedaan kualitas tim sangat besar, ucap Kim Pan Gon dilansir dari Makan Bola, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan timnas Malaysia akan menjadikan laga-laga itu menjadi motivasi menunjukkan kualitas. Jadi, dia pastikan Malaysia pun tidak akan gentar bersua tim unggulan seperti Korea Selatan. Secara pribadi, saya tahu ini sulit. Namun dari sudut pandang Malaysia, pertandingan melawan Korea Selatan akan menjadi penambah motivasi yang besar, sambung Kim Pan Gon. Kim Pan Gon mengatakan pasukan Harimau Malaya harus bekerja keras dalam setiap laga yang dimainkan. Dia pun akan terus menyiapkan tim dengan sebaik mungkin dengan sisa waktu yang ada. Saya pikir kita bisa melakukannya. Ketika kami bersaing dengan tim-tim kuat, tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong sangat bersyukur, TC perdana di Qatar berjalan dengan baik. Shin Tae-yong langsung memberikan materi taktikal pada latihan perdana timnas Indonesia di Qatar jelang melawan Iran. Latihan perdana itu digelar di lapangan Al-Egla 2, Doha, Qatar, pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2023, malam waktu setempat. Sesi latihan perdana itu berlangsung selama 2 jam, yang dimulai pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2023 pukul 19 waktu setempat. Dalam latihan perdana di Qatar itu, Shin Tae-yong memberikan sedikit materi taktikal sembari memulihkan kondisi para pemain timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun bersyukur latihan tersebut berjalan dengan baik. Dan untuk hari ini kami melakukan latihan pemulihan sekaligus taktikal. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik, berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan, kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI, Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Latihan tersebut juga sebagai persiapan timnas Indonesia jelang bersua tim Meli julukan timnas Iran dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023.